Duh, ini aku udah telat. Ya udah, kalau kayak gitu, aku pamit dulu. Soalnya aku udah telat nih. Enggak mau aku antar. Udah, nggak apa-apa. Biar kamu nggak telat juga. Iya Udah udah. duluan ya. Nama kamu siapa? Nama aku Bayu. Iya baik, hati-hati. Tapi saya minta tolong Bu, dipertimbangkan lamaran saya Bu. Saya nggak mau ya nerima kamu di sini. Kamu udah telat, lamaran kamu juga jelek. Ini kamu pergi dari sini. Udah, sana pergi. Nih, bawa lamaran kamu. Saya nggak bisa ya nerima orang kayak kamu di sini. Pergi sana. Saya nggak pulang. Terus? Win, Ya Bu. kamu ngusir Bayu ya? Yang tadi itu yang mau ngelamar di sini Bu. Iya, kenapa Itu kamu ngusir? karena telat Bu. Udah kelewat juga. Duh, kenapa lagi nih mobil? Aku mati sih. Kayaknya bermasalah deh, aku nggak tahu lagi mana aku. Aku nggak tahu apa-apa lagi tentang mobil. Duh, ini diapain ya? Susah banget mesinnya. Udah bener-bener nggak tahu aku kalau masalah kayak gini. Tapi kalau masalah kantor aku bisa atasin sih. Kalau masalah perbengkelan kayak gini, aku juga nggak tahu. Duh, aku harus minta tolong sama siapa ya? Di sini juga nggak ada orang. Gimana ya? Apa aku mau nelpon orang rumah? Tapi kan juga nggak mungkin ya. Kayaknya di rumah lagi sibuk, di rumah juga ada acara. Apa aku nungguin orang lewat aja kali ya? Siapa tahu ada yang bisa bantuin aku. Terus ya aku kasih imbalan aja biar dia bisa bantuin aku. Tapi sepi banget sih. Ini ojek kemana? Aku nggak ada ojek sama sekali. Aduh. Mending aku jalan kaki aja deh daripada nungguin ojek. Lama banget. Ada orang. Aku harus minta bantuan. Mas. Mas, saya boleh minta bantuan nggak Mas? Bantuan. Oh Mbak. Jadi mobil saya mogok dan saya juga nggak tahu harus kayak gimana soalnya mesinnya kayak gini ribet banget. Saya nggak ngerti. Kalau Mas nggak keburu boleh saya minta tolong kan? Gimana Mbak Nanti ya? saya kasih imbalan deh berapapun kalau Mas bisa bantuin saya. Bukan masalah imbalannya Mbak, tapi saya ini buru-buru mau interview. Soalnya ini kan udah beberapa kali saya interview dan selalu gagal. Ini interview yang terakhir Mbak. Saya nggak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Bisa-bisa saya nggak dibolehin masuk rumah sama ibu saya Mbak. Apalagi kalau mesin kayak gini, saya nggak bisa Mbak. Aduh, gimana ya? Beneran nggak bisa Mas. Saya sekali lagi saya minta tolong. Apapun Mas yang minta nanti saya bakal kasih deh. Saya bakal belikan apapun. Yang penting mobil saya bisa jalan lagi nggak mogok. Gini Mbak ya, kalau misalkan saya bantu Mbak, nanti saya juga nggak bakalan dapat kerjaan Mbak. Nah, apalagi ya belum tentu juga Mbak bisa ngasih sesuatu yang saya butuhkan gitu loh. Atau gini aja deh, saya juga punya kenalan montir, ntar saya telepon suruh kesini aja. Soalnya ini saya udah hampir telat Mbak, dan saya dari tadi nungguin ojek nggak dapat. Jadi terpaksa harus jalan kaki Mbak. Montir ya. Nanti saya teleponin deh. Kayak gitu. Aduh, gimana ya? Kasihan juga di sini sepi banget lagi. Gimana kalau pas mobilnya hidup saya anterin? Saya sudah bilang, saya nggak bisa Mbak. Mesin kayak gini, takutnya malah ntar tambah rusak. Saya jadi yang kena Nggak bisa masalah nanti. Iya Mbak. Aduh, gini aja. Ntar saya teleponnya Mbak, soalnya saya buru-buru banget. Saya takut malah. Kalau boleh minta tolong diteleponkan sekarang ya. Ntar aja deh Mbak. Saya ini buru-buru banget. Ini sudah hampir telat. Lagian kantornya agak jauh, saya harus jalan kaki. Permisi Mbak. Iya udah, makasih ya. Iya Mbak.
ada orang tapi nggak bisa bantuin. Terus gimana ya kalau kayak gini? Aduh, mana handphone aku ketinggalan lagi. Aduh, aku baru inget kalau aku juga nggak bawa handphone. Terus aku mau dapat pertolongan dari mana coba? Ini jalan sepi banget. Ini jalan atau kuburan sih? Bisa-bisanya sepi kayak gini. Mau sampai kapan ya aku nungguin ada orang kayak gini? Ini lagian kenapa bisa mogok sih? Perasaan kemarin udah aku servis, aku udah ganti olinya juga. Aku udah nyuruh bawahan aku buat bawa ke bengkel, tapi kenapa masih kayak gini? Atau jangan-jangan mobil ini nggak diservis lagi? Duh, emang ya hari ini tuh apes banget, padahal aku ke kantor udah lumayan telat. Udah deh, mending aku nungguin orang aja, siapa tahu ada yang mau bantuin aku. Ternyata capek juga ya jalan kaki. Kalau agak cepat aku pasti nggak bakalan telat nih. Mas, boleh Mbak? minta tolong nggak? Minta tolong apa ya? Oh, jadi mobil saya mogok dan saya juga nggak tahu harus gimana betulinnya. Saya juga nggak bawa handphone, ketinggalan. Barusan juga ada orang tapi nggak bisa bantuin. Kalau kamu bisa, saya minta tolong. Gimana ya kalau misalkan aku nolongin perempuan ini, apa bisa telat? Tapi yaudah deh. Nanti saya kasih imbalan berapapun yang kamu yang mau. Gampang kalau masalah itu Mbak. Yaudah, coba saya cek dulu ya Mbak. Saya boleh titip nomor Boleh, saya? boleh. Wah, ini kan mobil baru Mbak, kenapa bisa macet Mbak? Saya juga nggak ngerti. Kamu mau kemana? Saya mau ngelamar kerja Mbak, saya mau interview. Bukan ngelamar sih, tapi interview kemarin sudah menaruh lamaran juga. Oh gitu. Mbak bisa pindah ke depan nggak? Biar saya benerin dulu ya. Oh iya. Dia ngelamar kerja di mana sih? Aku nggak lihat. Hah? Ini kan perusahaan aku. Gimana? Udah selesai? Nggak tahu ya Mbak, ini bisa atau nggak, coba saya coba dulu ya. Oh iya. Masa dia ngelamar di perusahaan itu juga? Masih nggak bisa ya? Ini kayaknya masalahnya ada di aki Mbak. Kayaknya akinya udah harus diganti, tapi ini masih bisa kok. Tapi harus didorong terlagi. Duh, siapa yang mau dorong tapi? Udah, saya yang bantuin dorong terlagi Mbak. Cuman Beneran? saya mau istirahat dulu ya Mbak. Saya mau ngilangin capek dulu, habis itu saya dorong. Lagian Mbak, emang mobilnya nggak pernah diservis ya? Kemarin saya nyuruh satpam saya buat nge-servis, tapi kayaknya nggak diservis deh. Oh gitu. Saran saya sih habis ini diservis aja biar nggak rusak juga yang lain, di bagian yang lain. Soalnya kalau udah rusak pasti biayanya juga bakalan lebih besar lagi. Iya, makasih ya kamu udah bantuin aku. Ya Mbak, emang mau kemana sih Mbak? Mau ke kantor, mau kerja sih. Oh, mau kerja. Iya. Mau kerja di mana Mbak? Emang kerja di mana? Ya daerah-daerah sini aja. Oh gitu. Kebetulan saya juga mau ngelamar kerja Mbak. Ngelamar kerja di mana? Ngelamar kerja, mau interview kerja. Iya. Mau interview kerja di kantor dekat sini. Nama kantornya itu PT Atmaja Group. Saya udah lama banget sebenarnya cari pekerjaan Mbak. Saya butuh banget karena saya harus ngebiayai kuliah adik saya. Kamu nggak takut telat ya bantuin aku kayak gini? Iya, mau gimana lagi Mbak. Tapi enggak kok, enggak kira telat. Ntar lagi saya bisa lari buat ke kantor itu biar nggak telat. Atau pas mobilnya hidup aku anterin kamu ya? Oh enggak Mbak, Mbak juga pasti bakalan telat kalau misalkan masih nganterin saya. Jadi mending saya aja yang telat daripada Mbak kan kerja nanti pasti dimarahin sama bosnya. Oh ya, rumah kamu di mana?
Kamu Ah. kenapa jalan kaki sih? Rumah saya agak jauh sih dari sini, Mbak. Saya udah jalan kaki sekitar setengah jam. Setengah jam beneran? Ya, jadi motor Oh. saya itu kemarin saya gadekan. Ya buat ngebiayai adik saya, buat bayar uang kuliahnya. Dan untuk semester depan saya harus bayar uang semesternya lagi. Makanya saya harus kerja biar adik saya nggak sampai putus sekolah. Em, Oh ya, Mbak ini pasti posisinya strategis banget ya. Dilihat dari penampilannya, terus cara ngomongnya naik mobil lagi. enggak kok, aku sama aja kayak kamu. Aku juga pernah kayak gitu loh. Yang penting kita itu nggak putus asa aja. Aku sebenarnya nggak pernah sih yang namanya putus asa. Karena ya itu, apapun aku kerjain demi memenuhi semua kebutuhan aku. Kamu semangat banget ya. Ya aku jadi montir juga pernah, jadi tukang tambal ban juga pernah. Oh, Yang belum pernah sih di kantoran aku juga pernah. udah pernah. Aku pernah jadi supervisor, tapi waktu itu karena perusahaannya ya mungkin ada pengurangan karyawan, akhirnya aku juga kena PHK. Terus sekarang kamu ngelamar di bagian apa? Aku ngelamar di bagian supervisor juga. Ya barangkali dengan pengalaman aku bisa keterima di kantor ini. Dan aku juga ada beberapa sertifikat prestasi yang ada di situ kok. Mungkin itu bisa jadi pertimbangan juga untuk HRD-nya. Oh ya, kamu sendiri rumahnya di mana? Rumah aku lumayan jauh sih dari sini. Kamu tahu Villa Kembang nggak? Oh, Villa Kembang Teloko. Iya, Kembang Teloko kan? aku tinggal di sana. Itu kan perumahan elit. Enggak, aku numpang aja sama saudaraku. Kamu pasti lagi merendah ya di depan aku. Enggak, apaan sih? Pasti banyak laki-laki yang pengen punya istri seperti kamu. Karir mapan dan ngomongnya juga pakai sopan santun kayak kamu. Adanya nih ya, kalau laki-laki dapat wanita yang berduit, itu malah dimanfaatkan tau? Itu bukan aku tapi ya. Iya, aku ngomongin laki-laki lain, bukan kamu. Kalau aku terus terangnya mau perempuan sekaya apapun, setajir apapun, sepeser pun aku nggak bakalan pernah minta duitnya. Malahan meskipun cuman 100 rupiah, aku yang harus ngasih. Karena aku kan laki-laki. Harga diriku mau ditaruh di mana kok misalkan aku sampai ngemis uang sama perempuan. Pasti istri kamu seneng ya kalau nikah sama kamu? Aku nggak punya istri. Siapa sih yang mau sama pengangguran seperti aku? Iya, Dan juga aku masih belum kepikiran karena aku harus selesaikan adik aku. Kalau adik aku udah selesai baru aku bakalan nikah. Ya itu pun kalau misalkan ada yang mau. Kalau nggak mau ya meskipun nggak nikah seumur hidup ya nggak masalah. ya pasti ada yang mau. Kamu ganteng kok, nggak? Ya kan cowok. Iya, maksud aku, udahlah kita nggak usah bahas itu. Tapi terus terang ya, aku baru kali ini ketemu sama orang baik seperti kamu. Biasanya kan kalau orang tajir nih karirnya bagus, ada yang bukan gak ada sih, jarang banget ada yang baik, apalagi cantik seperti kamu. Pasti anti banget buat ngobrol sama orang yang nggak dikenal sama kayak aku, apalagi orang miskin kayak aku. Iya, aku kan perempuan. Iya, Lagian ya, nggak ada batasan miskin atau kaya itu harus nggak komunikasi kan? aku mau berdoa ya, semoga aku dapet istri yang kayak kamu, yang cantik kayak kamu, yang baik kayak kamu, dan nggak sombong kayak kamu. Semoga terkabul ya. Udah berdoa nih, biasanya kalau Amin. Aku juga bilang amin. aku makasih ya, biasanya kalau aku berdoa di cuaca seperti ini biasanya cepet terkabul. Gimana kalau sekarang aku dorong aja mobil kamu? Tapi kalau kamu masih capek, nggak apa-apa, kita ngobrol aja dulu. Nggak apa-apa kok, biarin mobil kamu nyala dulu, habis itu ya kita ngobrol lagi habis ini. Gimana? Iya, Sekarang- tapi kamu mau minta apa setelah ini? Aku nggak mengharapkan imbalan apapun kok. Yang penting mobil kamu hidup, setelah lagi aku bakalan langsung berangkat. Oh ya, nah, kamu pegang dulu ya. Kamu masuk, aku dorong. Gimana? Yakin nih? Ya aku yakin. Giginya masukin gigi 3 ya. Iya.
Alhamdulillah udah hidup. Beres. Nih, Mbak, kalau bisa mobilnya jangan sampai dimatiin dulu ya sampai ke tempat tujuan. Nanti mending panggil bengkel aja deh daripada mati lagi langsung diganti aja akinya. Iya, sekali lagi makasih ya. Saya benar-benar mau ngasih kamu imbalan. Kamu butuh apa? Biar saya bantu. Enggak kok, aku nggak butuh apa-apa. Aku cuma butuh didoain aja biar aku keterima kerja nih. Oh iya, aduh, ini aku udah telat. Ya udah, kalau kayak gitu, aku pamit dulu. Soalnya aku udah telat nih. Nggak mau aku antar. Udah, nggak apa-apa. Biar kamu nggak telat juga. Iya Udah udah. duluan ya. Nama kamu siapa? Nama aku Bayu. Iya baik, hati-hati. Masih ada ya ternyata orang baik kayak Bayu nggak pernah menyombongkan dirinya dan kayaknya dia tuh tipe aku banget deh. Oh iya, dia juga ngelamar kerja di kantor aku. Aku harus cepet-cepet ke kantor. Kayaknya sekarang yang mau interview itu banyak banget. Tapi kenapa masih satu orang yang datang dan melakukan interview? Awas saja. Kalau ada calon karyawan yang datang terlambat bentar lagi, aku bakal marah-marahin dia. Karena aku udah dari kemarin-kemarin pengen marah-marah tapi gak ada yang bisa aku marah-marahin. Kayaknya ini orang yang mau interview. Pas banget nih. Pagi, Pak. Pagi mau interview. Iya, Pak. Kenalin, nama saya Bayu, Pak. Nama saya David. Ya, Pak, saya minta maaf, Pak, karena saya telat barusan. Rumah saya juga lumayan jauh dari sini dan saya tadi masih nolongin orang, Pak, di jalan. Emang kamu dari mana? Saya dari Tapen, Desa Jurang Sapi, Pak. Dari Tapen. Jurang Sapi. Iya. Itu kan juga desa aku. Oh, berarti kita satu desa, Pak. Wah, kebetulan banget nih kalau kayak gini. Karena kita satu desa nih, Pak. Saya minta tolong ya, Pak. Kasih saya kesempatan buat masuk karena kan saya juga butuh kerjaan, Pak, di sini. Jangan mentang-mentang satu desa, kamu malah senangnya seperti ini. Hah? Kamu di sini calon karyawan, tau nggak? Udah melakukan kesalahan dengan kamu telat datang ikut interview. Hah? Ya gimana, Pak? Soalnya saya juga nggak ada kendaraan, saya jalan kaki. Aku nggak mau tahu ya alasan kamu. Kalau kamu butuh sama pekerjaan ini, seharusnya kamu jam 6 udah ada di sini. Tapi kenapa masih baru datang ini udah jam berapa? Hah? Oh, saya telat setengah jam, Pak. Itu udah telat banget, tau nggak? Kalau orang telat itu tuh 1 menit baru dimaklumi. Tapi kalau setengah jam, aku udah dari tadi nungguin di sini. Hah? Oh, tapi emang udah ada yang mulai ya, Pak? Udah dari tadi, tau nggak? Oh, ya udah, saya interview belakangan deh, Pak. Yang penting saya interview. Saya butuh banget pekerjaan ini. Kayaknya kamu gak cocok deh bekerja di perusahaan besar seperti ini. Hah? Kamu cocoknya jadi pemulung. Meskipun kamu telatnya 1 jam, itu gak ada yang marahin. Tapi kalau di perusahaan besar seperti ini kamu telat 5 menit aja, kamu udah harus siap menerima konsekuensi dari perusahaan. Hah? Ya, saya minta maaf, Pak. Tapi kalau boleh tahu, Bapak posisinya apa ya di sini ya, Pak? Aku di sini sebagai seorang manajer, tau nggak? Tapi Hah? Kenapa? manajernya bukannya perempuan ya, Pak? Ternyata kamu udah tahu ya. Kalau manajernya di sini tuh perempuan. Oh, Hah? saya tahu. Berarti Bapak di sini mungkin sapam ya, Pak. Masalahnya kan di depan. Kalau yang di dalam kantor HRD atau manajer biasanya kan di dalam. Kamu kurang ajar banget ya. Hah? Kita baru kenal, tau nggak? Hah? Kamu udah menduga-duga kalau aku ini sapam. Hah? Kamu pikir muka aku ini mirip sapam? Hah? Ada tulisannya di atas, Pak.
Jangan mentang-mentang orang yang berdiri di sini kamu anggap sapam semua. Hah? Kamu nyebelin banget tau nggak? Saya minta maaf sebelumnya Pak kalau misalnya. Jangan ketawa. Iya. Ini nggak lucu tau nggak? Tapi saya bukan bermaksud buat ketawa sama Bapak. Nggak dipasang Pak. Jangan ketawa kamu. Hah? Ya, Mana ketawa seperti ini? Tapi bener Bapak di sini sapam. Kalau kamu udah baca tulisan itu, ya, berarti kamu udah tahu. Tapi aku minta kamu jangan bilang sama semua calon karyawan di sini kalau aku ini sapam. Iya Pak. Soalnya tadi Bapak bilang manajer jadi saya ketawa Pak. Ya maaf ya Pak, gini-gini. Saya pernah jadi supervisor Pak. Aku ingetin sama kamu, kalau di desa kita jangan pernah bilang kalau posisi aku sebagai sapam. Karena aku udah ngakuin pada semua tetangga aku kalau aku ini manajer. Awas kamu. Oh gitu. Ya saya kan harus diizinkan masuk. Kalau enggak saya bakalan teriak lagi pas habis ini saya pulang kan ke desa. Habis itu saya bakalan ngomong sama orang-orang. Oh, Ternyata orang yang mengaku manajer cuma sapam. udah mulai ngancam, berani ngancam. Saya nggak ngancem. Ini kerja sama aja Pak. Gimana? Sekarang kamu masuk atau enggaknya itu tergantung aku. Iya tapi nama baik Bapak di desa kan tergantung saya juga Pak. Udahlah, kamu silakan masuk. Awas, jangan bilang pada semua tangga di rumah. Iya Pak. Apa lagi? Saya pikir manajer beneran, ternyata cuman sapam Pak. Mohon maaf, bukan cuman sapam, ternyata sapam yang mempunyai tugas yang sangat berat. Jadi nggak apa-apa kan saya masuk? Udah masuk apa enggak nih? Udah Pak, saya masuk Pak. Malah tetangga sendiri lagi. Ini kemana sih peserta selapnya kok nggak ada yang datang? Ada niat atau enggak sih? Arif, kamu nungguin apa di sini? Saya nungguin ibu yang mau interview. Kamu tuh gimana sih? Niat apa enggak? Kamu udah jam berapa di sini? Saya udah hampir setengah jam di sini. Makanya, saya juga nungguin kamu ini, Rif. Harusnya kamu tuh kalau udah tahu nunggu setengah jam di sini, kamu cari orang yang bakal kamu temui siapa. Kamu tuh Kan belum juga kerja ya? ruang interviewnya di sini, Bu. Harus nyari kemana? Ya kamu cari aja, siapa tahu ada orang di sini. Ya malah diem aja. Kamu tuh gimana sih? Saya Udah kan telat juga. masih calon karyawan, Bu. Saya takut ya mau masuk takut dimarahin. Ya harusnya orang yang mau kerja di sini sebelum dia dikasih tahu tugasnya, dia udah ngerti harus ngapain. Ngerti apa enggak sih kamu, Rif? Kan, Mana lamarannya? Lamaran apaan ini, Rif? Kamu tuh niat apa enggak sih? maksudnya gimana sih, Bu? Itu kan lamaran kerja. Semua biodata, ijazah Ini pertama terakhir. kali kamu ngelamar kerja. Ini sudah ke-20 kali dan ini yang terakhir, Bu. Kenapa kamu masih bikin lamaran sejelek ini? Apanya yang jelek, Bu? Kamu tahu kan perusahaan ini tuh perusahaan yang besar, Rif. Yang jelek apanya, Bu? Itu kan sudah diketik pakai. Ya harusnya, aduh, kata-kata aja nih kamu kayak pemula banget. Kamu tuh harusnya banyak belajar dulu. Aduh. Tapi ya ini saya udah semangat banget kerja ke sini, Bu. Tadi saja saya sampai jalan kaki dari rumah ke sini soalnya nggak ada ojek. Jadi saya mohon maaf, Bu, tapi niatan saya untuk kerja di sini udah bulat dan saya harap Ibu mau ngasih posisi kosong itu sama saya. Kamu mau di posisi apa? Manajer, Bu. Manajer. Kamu yakin mau di posisi manajer? Lah. Kamu harusnya tahu ya. Kamu tuh kapasitasnya di posisi apa? Nah, saya kan lulusan akuntansi, jadi cocok. Akuntansi kayak gini, parah banget. Saya Kamu tuh kelihatan malas-malasan, tahu nggak, Rif? nilai saya hampir kumlat loh, Bu. Coba Ibu lihat lagi. Ya emang saya tampilannya emang kayak gini, Bu. Mau gimana lagi? Dan Manajer di sini, nggak ada yang tampilannya kayak kamu, Rif. terus Kamu saya- tuh udah telat, lamarannya jelek, penampilan kamu juga
nggak dibenerin. Ya saya kan udah bilang saya jalan kaki Bu dari rumah, saya belum Ya sempat ada beres-beres. toleransi dong. Ini hari pertama kali kamu mau lamar kerja di sini. Harusnya kamu udah persiapin semuanya, Rif. Ini interviewnya kapan Bu? Kok saya dimarah-marahin terus Bu? Kamu tuh emang kurang ajar banget ya, Rif. Kamu tahu nggak etika menjawab pertanyaan itu gimana? Ya kan saya datang ke sini buat interview Bu, bukan dimarah-marahin. Saya juga nggak telat, saya udah setengah jam di sini. Ya sama aja, karena saya juga nungguin kamu di sini. Saya anggap kamu telat loh, Rif. Oh. Jadi kita interview sekarang atau apa masih nunggu peserta yang lain Bu? Kamu sendiri datang ke sini. Dari saya nyampe di sini emang nggak ada orang lain Bu, cuma saya sendiri. Jadi otomatis posisi itu buat saya kan. Kalau udah nggak ada lagi. Ih, kamu tuh kalau misal mau bikin pencitraan di sini, jangan kayak gitu caranya. Iya, Kamu bisa ngomong apa enggak sih, Rif? Kamu seharusnya lulusan akuntansi kayak gini. iya Bu, itu kan ijazahnya. Kamu kayaknya harusnya ambil ilmu komunikasi. Kamu tuh. Iya saya mohon maaf Bu, saya harus nunggu peserta yang lain atau gimana ini? Ya udah. Makasih Bu. Waktunya. Permisi Bu. Kamu juga mau ngelamar di sini? Kenalin Bu, nama saya Bayu. Saya Windy, manajer di sini. Kamu tahu ini udah jam berapa? Ya, saya telat 40 menit Bu. Parah banget. Kamu tahu kan itu telat banget? Iya, saya tahu Bu kalau misalkan telat. Datang besok aja. Kayak gini nih. Aduh. Saya juga tahu kalau itu Rif. Ini peserta interview juga Bu. Iya. Saya mohon maaf Bu sebelumnya karena saya telat di sini. Tapi saya tadi cuma nolongin orang Bu di pinggir jalan, mobilnya mogok. Ya saya nggak nanya. Iya terus. Ya saya gimana? nggak tahu lah alasannya apa. Yang penting di sini tuh kamu udah telat. Kamu tahu kan 40 menit. Kamu masih berharap saya ngasih kesempatan sama kamu. Bu, saya minta tolong ya Bu, soalnya saya benar-benar butuh pekerjaan Ya ini. makanya, kamu kalau butuh sama pekerjaan ini harusnya kamu tahu, kamu nggak usah telat. Bu bisa lihat kok ada prestasi-prestasi. Ini saya. lagi. Apa ini? Kamu tuh bikin apa? Kamu mau kerja apa enggak sih? Ini tuh perusahaan besar. Ya itu kalau mau jadi artis bukan di sini kan kerjanya punya produksi. Oh, Iya, kamu Mas, bener juga sih, Rif. kita kan sama-sama cari kerja ya di sini. Tolong jangan jadi kompor dong Mas. Ya tapi ini juga benar. Ya tapi gimana Bu? Saya minta tolong banget Bu. Saya bakalan lakuin apapun biar saya bisa ikutan interview. Duh, nggak bisa dipercaya orang kayak kamu tuh hari pertama aja udah telat. Oh, tapi gimana? Mas, nggak usah bohong. Kalau terus-terusan bohong nanti bakal menciptakan kebohongan yang lebih besar. Bener banget, kamu pinter banget, Rif. Kok kamu sekarang kayak gini sih? Kan calon manajer. Bu, saya cuma ngelamar supervisor kok Bu di sini Bu. Nah, aja. Soalnya saya juga butuh banget pekerjaan ini. Saya harus membiayai kuliah adik saya Bu. Kamu tahu kan supervisor tuh tugasnya ngawasin semuanya. Kalau kamu aja telat kayak gini, gimana? Mau ngawasin apa kamu? Lihat di sini udah nggak ada orang, cuma kalian berdua. Iya Bu, tapi saya juga ada pengalaman di sini. Dan saya janji saya nggak bakalan telat lagi Bu, asalkan saya diizinkan buat interview. Lamaran kamu udah jelek ya. Kamu juga udah telat. Mau jadi supervisor? Mimpi banget ya kamu. Kamu nggak bisa lamar di perusahaan lain aja? Yang bisa nerima orang kayak kamu? Saya udah ngelamar ke tempat lain Bu, tapi saya belum dapat panggilan. Nah, Dan cuma kayak gitu. Itu karena kamu sendiri. Harusnya kamu tuh udah belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Tapi saya minta tolong Bu, dipertimbangkan lamaran saya Bu. Saya nggak mau ya nerima kamu di sini. Kamu udah telat, lamaran kamu juga jelek. Ini kamu pergi dari sini. Udah, sana pergi. Nih, bawa lamaran kamu. Saya nggak bisa ya nerima orang kayak kamu di sini. Pergi sana. Dengar kan? Pergi sana. Ya udah Bu. Emosi saya tuh. Kamu jangan contoh ya kayak dia. Ya udah, kamu terima aja, Rif. Kamu jadi manajer. Kamu tunggu aja ya. Nah, ini besok saya langsung kerja atau gimana? Ya tunggu dulu, sabar. Apa-apa nunggu panggilan.
Jadi saya sekarang Ya udah pulang, ngapain? pulang. Besok kerja, besok Kamu mau kerja. kemana? Mau kemana? Mau Ya. pulang? Iya, saya tadi disuruh Bu Bos untuk pulang, Pak. Besok baru saya hari pertama kerja sebagai manajer katanya, Pak. Kamu udah absen? Nah, kan masih besok jadi karyawannya. Semua calon karyawan yang udah keterima di perusahaan ini itu harus absen. Udah absen belum? Hah? Enak aja mau pulang. Begitu aja kamu. Hah? Terus saya gimana? Sekarang kamu ikut aku, ya. Kamu belum boleh pulang sebelum aku yang nyuruh. Bu Bos ini Udah, kok ayo. gimana sih? Katanya disuruh pulang, Pak. Saya belum sarapan, Pak. Udah. Bu Indi. Fit, Kayaknya ada karyawan yang nggak diterima untuk menjadi karyawan di sini, Pak. Bu. oh iya, kok tahu? Ya, dia itu satu desa sama saya, Bu. Ya, Dan tadi saya sudah diancam sama dia untuk membeberkan kalau saya di sini cuma sapam ke tetangga saya, Bu. Ya saya nggak peduli dong sama ancaman kamu, karena dia udah salah. Kan juga harus pilih-pilih dong. Itu hak saya, yang diterima siapa, yang nggak diterima siapa. Lagian orang kampung pantesan sama kayak kamu, Fit. Bu, tolong saya dong, Bu, supaya citra saya gak jatuh di desa saya, Bu. Mau Karena jadi lagi sampai kapan kamu mau bohong sama tetangga-tetangga kamu kalau kamu emang satpam aja di sini? Bu kan tahu sendiri, sebelum nikah, Bu, kalau saya cuma jadi sapam dan orang rumah tahu, saya gak bakal nikah, Bu. Ya kamu nggak denger saya, nggak peduli, Fit. Tolong dong, Bu. Aduh, kamu mau mohon tapi gimana pun saya nggak bakal peduli. Orangnya itu juga udah ngeselin banget ya, udah bikin saya marah-marah. Saya tadi udah kesel banget sama dia. Ini demi masa depan saya, Bu. Ya saya nggak peduli lah sama masa depan kamu siapa saya? Kalau Ibu gak bisa nolong, tolong naikin jabatan saya dong, Bu. Ya saya bakal naikin jabatan kamu. Beneran, Bu? Iya, Ibu gak lagi bercanda kan? enggak. Wah, terima kasih banget ya, Bu. Soalnya bulan depan saya Udah kamu nggak usah takut sama orang-orang kayak gitu. Iya, Bu. Oh ya, Bu. Saya barusan memberhentikan calon karyawan yang sudah diterima sama Ibu. Dan saya nyuruh balik ke kantor lagi, Bu. Kenapa? Iya kan belum tanda tangan, Bu. Saya tuh udah capek ya sebenarnya. Yaudah deh, nggak apa-apa. Ih, Yaudah kamu balik aja sana. saya mau nyamperin orang itu, Bu. Bayu ya? Ini kan Mbak yang aku tolongin tadi. Iya, Kenapa ada di sini, Mbak? ya nggak apa-apa. Aku barusan nggak sengaja ngeliat ini berkas kamu. Oh, gitu. Kamu kan juga bilang kalau kamu ngelamar interview di sini, jadi aku kesini deh. Aku Oh ya. kerja juga sih di sini, Bay. Oh, kamu kerja di sini juga? Iya. Oh, kalau misalkan kamu kerja di sini, tahu gitu tadi aku bareng sama kamu. Kan aku udah nawarin tapi kamu nggak mau. Ya udahlah, nggak apa-apa, lagian juga harapan aku udah nggak ada. Oh ya, nama kamu siapa? Aku kan belum sempet tanya nama kamu tadi. Nama aku Putri. Oh, Putri, kamu kan udah tahu nama aku. Jadi tadi itu aku sempat dicegah sama satpam di sini, dan ternyata dia tuh satu desa sama aku. Akhirnya aku dibolehin masuk. Nah, setelah aku masuk, ternyata aku udah telat 40 menit dan akhirnya aku diusir sama manajernya. Aku malah dimaki-maki dan aku didorong. Diusir. Iya, aku nggak boleh interview karena aku telat ya, tapi bukan salah dia sih, emang salah aku. Ya aku bisa cari kerjaan lain. Mungkin ini emang bukan rezeki aku, Put. Iya, aku tahu kalau kamu salah di sini karena kamu telat, Bay. Tapi cuma 40 menit doang loh, bukan 2 jam. Lagian kamu interview sama siapa? Sama Bu Windy? Iya,
Tapi dia udah marah-marah sama aku tadi dan aku didorong karena aku nggak mau pergi, lamaran aku juga dilempar. Terus kamu Tapi ya diem udahlah. aja. Ya mau gimana lagi, kan salah aku Put. Baik, kamu itu punya pengalaman kerja di kantoran loh. Kamu juga berhak buat kerja di sini. Bukan cuma karena 40 menit itu kamu jadi nggak bisa interview. Ya aku nggak tahu mungkin. Biar deh, aku yang mau ngomong sama Bu Windy. Udah nggak usah Put, nanti dikira aku malah ngadu yang enggak. Lagian Baik, kamu tuh orangnya pinter. Dari cara kamu ngomong aja kamu udah kayak gini. Kamu juga telatnya gara-gara nolongin aku. ya tapi kan Nggak apa-apa, Bay. Aku harus bilang sama David sama Windy juga supaya nggak kayak gini terus. Kalau kayak gini terus gimana kita mau dapat karyawan yang pinter coba? tapi kan dia nggak bakalan mau tahu Put. Tapi ya udahlah, mungkin emang bukan rezeki aku. Udahlah, Bay. Kamu tenang aja. Yang punya perusahaan ini aku. Kamu nggak lagi bercanda kan Put? Ya enggak lah, Bay. Saya minta maaf Bu, karena saya udah lancang saya bukan bermaksud buat menjelek-jelekan mereka, tapi Apaan sih? Kenapa kamu jadi canggung kayak gini? ya, Kita manggil aku Putri aja. tapi kan aku takut nggak sopan. Baik, kamu udah bantuin aku dan kamu juga nggak minta imbalan apapun. Dan kamu telat interview, itu gara-gara aku juga. Jadi kamu pantas buat kerja di sini. Ya tapi kan aku nggak enak Put. Masa gara-gara aku nolongin kamu aku mau diterima? Kan kamu juga Bukan harus. cuma gara-gara bantuin aku ya, Bay. Dan aku ngelihat kamu itu penuh dengan ketulusan, Bay. Kamu orangnya jujur banget dan suka bantuin orang. Jarang loh ada laki-laki kayak kamu. Aku juga nggak pernah nih selama aku ngelola perusahaan ini ada orang kayak kamu. Iya, aku kan ngebantuin kamu tanpa mengharapkan apapun Put. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan aku nggak diterima cuma gara-gara aku telat. Aku bisa cari kerjaan di tempat lain kok. Nggak bisa, Bay. Kamu Aku mau kenapa bantuin maksa sih, kamu Put? juga. Ya tapi aku nggak enak malah sama Jadi kamu. kamu mau dibantuin aku atau enggak sih? Ya udah gini aja, aku mau ke Windy ya sekarang. Kamu bentar lagi nyusul. Ternyata orang yang aku tolong itu orang yang punya perusahaan ini. Aduh, kalau tahu dia yang punya perusahaan ini, aku nggak bakalan ngomong kejadian yang tadi. Kasihan juga ibu yang tadi sama Mas David itu, dia pasti bakalan kena marah. Tapi aku kesel juga sih sama si Windy itu. Gak seharusnya juga aku sampai didorong kayak gitu. Aku kan kesini buat ngelamar kerja, bukan buat nyolong sampai diusir kayak gitu. Tapi selain Bu Putri ini orangnya baik, dia juga cantik. Ya udah deh, kalau kayak gitu mending aku susulin aja deh. Win, Ya Bu, kamu ngusir Bayu ya? yang tadi itu yang mau ngelamar di sini Bu. Iya, kenapa Itu kamu karena ngusir? telat Bu, udah kelewat juga. Telat 40 menit doang kan? Nggak sampai nunggu kamu berjam-jam di sini. Kamu tahu nggak? Bayu itu orangnya punya pengalaman, dia jujur, dia disiplin, dan dia telat karena dia bantuin saya. Bu, saya nggak tahu. Dan kamu usir. Kamu sekarang nerima siapa? Kamu nerima dia? Iya Bu, Heh, saya ngomong sama kamu ya. yang punya perusahaan. Dan orang yang kamu terima itu, dia nggak mau bantuin saya tadi. Wah, parah banget. Kamu nggak bantuin bos yang punya perusahaan ini? Kamu hal kecil kayak gini aja nggak bisa ya, Win? Saya nggak tahu. Kayaknya yang berhak jadi manajer itu Bayu deh, bukan kamu. Bukan saya, Bu. Kamu ngapain di sini? Bukannya kamu satpam ya? Terus kenapa kamu pakai baju kayak gini? Baju satpam kamu kemana? Ini mau ganti baju, Bu. Saya minta maaf ya Mas, tadi saya nggak tahu kalau Oh, setelah aku tegur, kamu minta maaf. saya memang harus minta maaf Bu. Saya tahu saya keterlaluan tadi. Kalau kamu udah tahu, berarti kamu tahu kan sekarang gua harus gimana? Kamu turun jabatan ya, Win? Dan jabatan kamu aku gantikan sama Bayu. Put, jangan nih Put. Aku kan juga. Bayu dia tuh nggak becus jadi manajer. Ya Bu, tadi. Kamu nggak usah ikut-ikut ya. Mas ini Bu, jangan sampai keluar Bu. Tapi kan kamu yang nyuruh. Kan kamu yang nyuruh, Mas. Udah ya, sekarang kamu aku nggak terima dan kamu, Win, aku turun jabatan jadi staf biasa.
Saya bikin. Kamu iya jadi satpam. Kamu mau jadi OB atau mau jadi tukang kebun? Pilih aja. Ya Bu, mendingan saya jaga keamanan aja Bang. Iya udah kamu juga pergi ya. Ini budek ya? Bu, saya udah keterima jadi manajer Bang. Kamu saya nggak terima. Jadi silahkan pergi ya. Udah. Kamu Saya minta maaf ya Bu, saya nggak salah. Saya mau diterima jadi staf Bu. Maaf ya Mas. Saya iya ini udah terserah kamu. beresin dia. Iya. Ini sih Bu. Iya udah duduk baik. Maaf ya Bay, aku barusan marah-marah. Kayak nenek lampir ya. Enggak kok Put, kamu meskipun marah itu sangat wajar karena karyawan kamu kayak gitu. Dan aku juga baru ketemu sama orang yang seperti itu. Padahal dia kan cuma kerja sama kamu. Kamu aja yang punya perusahaan ini. Kamu masih pakai sopan santun dan menggunakan cara yang halus sama calon karyawan yang di sini. Kamu jadi manajer ya hari ini? Kamu yakin? Soalnya kan kamu belum tahu kerjaan aku. Aku yakin, Bay. Aku yakin 100% kalau kamu itu orangnya bisa diandelin. Tapi aku harus panggil kamu ibu nih. Ya enggak lah, kamu harus panggil aku Putri aja. Kita Kenapa harus kayak gitu, Put? biasa aja. Kan aku bawaan kamu, aku takut dicontoh sama karyawan yang lain. Iya udah kita di kantor profesional masalah kerjaan ya. Tapi aku bisa kan misal ajak kamu makan di luar kantor. Bisa. Nggak punya pasangan kan? Istri aku nggak punya, Put. Pacar nggak punya, PDKT-an juga nggak ada. Jadi aku juga nggak ada alasan buat nolak ajakan kamu. Lagian siapa sih Put yang mau nolak ajakan orang cantik seperti kamu? Apalagi aku udah ditolong kayak gini. Seharusnya aku yang ajak kamu makan, aku ajak kamu traktir, tapi aku masih belum gajian. Karena aku belum kerja. Nggak apa-apa. Kali ini aku yang ngajak kamu. Tapi kalau kamu udah gajian, kamu yang ngajak aku ya. Aku bakalan ajak kamu. Tapi sebelum itu aku mau nanya juga sama kamu. Kamu ngajak aku makan, emang kamu nggak punya pacar? Nanti pacar kamu marah. Ya aku nggak punya pasangan, Bay. Aku nggak punya pacar, sama kayak kamu. Aku juga nggak punya suami. Kesempatan nih kalau kayak gini, Put. Kita kan di kantor masih profesional, tapi kalau misalkan di luar kantor, seandainya aku memposisikan diri bukan sebagai bawaan kamu, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa banget. Berarti aku boleh kenal lebih dekat sama kamu, Put. Ya, mengenal pribadi kamu lebih dekat lagi. Boleh. Aku nggak nyangka ya, Put. Ternyata orang yang aku tolong tadi itu adalah bos aku sendiri. Aku beruntung banget dan kayaknya hari ini adalah hari keberuntungan aku. Pertama, aku udah nolongin wanita cantik. Yang kedua, aku ditolong oleh wanita cantik. Dan yang ketiga, aku lagi deket sama wanita cantik di sini. Makanya ini adalah momen paling bahagia selama aku hidup. Iya, asal kamu nggak pernah bohong aja sama aku. Aku mau bohong tentang apa ya sama kamu? Iya, selama kita ada hubungan baik. Kan kita mau menjalankan hubungan dekat maksudnya. Ya, aku gak bakalan bohong apapun sama kamu, Put. Karena aku yakin sesuatu yang dimulai dari kejujuran pasti akan berakhir dengan indah, Put. Ya udah, kalau kayak gitu, apa sekarang yang aku harus persiapkan? Maksudnya? Ya, yang aku harus persiapkan buat kerja dan semuanya. Nanti aku kasih tahu. Ya udah, kalau kayak gitu. Mobil kamu mau aku pindahin nggak? Boleh? Iya, pindahin ke parkiran ya. Kuncinya ada di mana? Cepet kok. Ya udah. Sebenarnya aku masih pengen ngobrol lama sih sama kamu, Put. Tapi ya udahlah, aku pindahin mobil kamu dulu. Nanti kita ngobrol lagi ya. Habis pulang kerja kita langsung makan. Kan kamu yang ngajak tadi kan? Oh iya, ya udah. Berarti pulang bareng aku ya? Ya kalau boleh sih, aku jalan kaki. Iya juga nggak boleh. Yang enggak lah, bareng sama aku aja. apa-apa. Ya udah kalau kayak gitu. Kasih ya. Akhirnya aku punya pasangan ya. Dari sekian lama bertahun-tahun aku nggak pernah punya pacar. Masih nggak pacaran. Deket. Tapi nggak apa-apa lah.